Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut pada tausiah berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ismail Yusanto dengan tema Tahun Baru Hijriah, Momen Kembali kepada Islam Kafah. Ya. Pada Ustadz Ismail Yusanto kami persilakan untuk hadir di depan. Dan Alhamdulillah beliau sudah di depan kita. Dan kita akan dengar bersama. Sekali lagi masih ada 3 door prize, nanti kita akan bagikan di sesi akhir. Oleh karena itu mohon untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan atau memerintahkan kepada kita dalam hadis riwayat An-Nasa'i, alaika bil hijrah, hendaklah kalian hijrah, fa innahu la mithlalaha, karena pahala hijrah itu tak tertandingi. Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, setiap kali kita memasuki tahun baru hijriah, pasti kita teringat kepada momen yang oleh Khalifah Umar bin Khattab dikatakan sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Umar mengatakan al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil. Inilah peristiwa yang menjadi titik tolak tegaknya Islam setelah 13 tahun baginda Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan berbagai dinamikanya, kemudian menemukan lahan subur di Madinah Al-Munawwarah. Bukan tanpa maksud ketika Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat bersepakat untuk menjadikan momen yang luar biasa ini sebagai awal dari perhitungan tahun baru atau perhitungan penanggalan dalam Islam, menyisihkan atau mengesampingkan sejumlah usulan. Ada yang mengusulkan permulaan penanggalan Islam itu diawali saat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Usulan ini ditolak karena khawatir tasabuh atau menyerupai kaum Nasrani yang memulai perhitungan kalender mereka saat apa yang mereka yakini kelahiran Nabi Isa atau mereka sebut Yesus Kristus. Ada lagi usulan untuk memulai perhitungan hijrah itu dari wafatnya baginda Rasulullah SAW. Itu pun juga ditolak karena khawatir tasabuh sekali lagi dengan kaum Persia yang
menggunakan kematian Kisra sebagai momen yang penting buat mereka. Jamaah sekalian, untuk apa? Untuk supaya kita selalu mengenang peristiwa yang luar biasa itu. Hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, apakah kita sekarang harus juga melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Secara substansial ada penjelasan yang sangat menarik yang diberikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani terkait dengan hijrah ini. Beliau katakan al-hijratu hiya al-firraru biddin minal fitan. Hijrah adalah menyelamatkan agama dari fitnah. Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, jika ada milik kita yang paling berharga, sesungguhnya bukanlah rumah, bukanlah deposito, bukanlah hewan ternak, bukanlah sawah ladang, bukanlah emas berlian, tetapi milik kita yang paling berharga tak lain adalah agama kita, tak lain adalah iman dan takwa kita yang ada di dalam dada kita ini. Mengapa? Karena iman dan takwa inilah yang akan menentukan posisi kita atau derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan takwa pula lah kita akan mendapatkan kepastian di mana posisi kita di akhirat kelak. Posisi kita di akhirat kelak itu hanya dua kemungkinan. Jika tidak sebagai ashabul yamin, pasti sebagai ashabus simal. Jika tidak sebagai ashabul jannah, maka pasti sebagai ashabun nar. Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ashabun nar, golongan penghuni neraka. Ini disebut sebagai bi'tsal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kita tentu ingin menjadi bagian dari ashabul yamin, ashabul jannah. Ini yang disebut sebagai ni'mal mathir. Apa jaminannya bahwa kita pasti atau berharap bisa menjadi bagian dari ashabul yamin? Hanya satu, yaitu iman dan takwa kita yang ada di dalam diri kita itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kepastian orang yang bertakwa itu ada di dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkanlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu ke dalam surganya zumara. Zumara oleh Imam Ibnu Katsir diartikan sebagai jamaatan ba'da jamaatin, berkelompok-berkelompok, berjamaah-berjamaah. Sementara orang yang tidak beriman dan bertakwa pun juga sudah jelas di mana posisinya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dimasukkanlah orang-orang yang kafir ke neraka jahanam zumara, berkelompok-kelompok juga, berjamaah juga. Karena itulah Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, jika kita tahu bahwa iman dan takwa itulah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah, jika kita tahu bahwa iman dan takwa itulah yang akan menentukan posisi kita, apakah kita akan menjadi bagian dari ashabul yamin atau bagian dari ashabul simal, maka nyatalah bahwa iman dan takwa itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Amat sangat berharga, yang harus dipertahankan dengan taruhan apapun. Jangankan sekedar taruhan harta benda, taruhan nyawa pun tak mengapa jika diperlukan untuk mempertahankan iman dan takwa itu. Karena itulah para ulama berdasarkan ayat 97 dari surat An-Nisa mengatakan bahwa hijrah
dalam makna al-firaru biddin minal fitan tadi itu wajib. Menyelamatkan agama dari fitnah itu wajib. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Ditanya kepada mereka, fima kuntum, di mana kalian pada waktu itu? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini adalah orang-orang yang tertindas. Lalu ditanya kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka hijrahlah. Hijrahlah untuk menghindari kezaliman itu, untuk menyelamatkan agamamu. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menjaga, melindungi agama dari fitnah yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang mereka bersepakat di Nadwah hendak membunuh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Inilah yang disebut oleh Izzuddin bin Abdussalam sebagai hijratul auton, hijrah negeri. Kata beliau, al-hijratu hijrotani. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama hijratul auton, yaitu meninggalkan negeri. Intikal minal makan ila makanin akhor. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk apa? Melindungi agama. Jamaah sekalian, dalam khutbah Jumat tadi saya sampaikan contoh yang sangat nyata adalah apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Rohingya itu. Mereka terancam harta, jiwa, kehormatan, dan agama mereka. Akhirnya mereka terpaksa keluar dari wilayah itu, wilayah Rakhine yang aslinya sebenarnya mereka itulah penduduk asli di tempat itu. Tidak ada jalan lain kecuali melalui laut. Mereka dengan kapal seadanya keluar dari wilayah itu untuk menghindari kezaliman yang tadi disebut. Ada yang selamat sampai ke wilayah Thailand, ke wilayah Malaysia, ke wilayah Indonesia, tapi tidak sedikit yang akhirnya tenggelam. Jamaah sekalian, mungkin ada yang bertanya, kalau keadaan seperti Rohingya kita tidak mengalami. Betul, kita tidak mengalami ini hari. Tetapi tidak berarti bahwa kita sebagai seorang muslim tidak mungkin mengalami. Kita tidak tahu takdir kita, tidak tahu qadha kita, sebagaimana saudara-saudara kita di Rohingya, saudara kita di Palestina pun tidak tahu takdirnya, qadha-nya. Kita tentu berdoa agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita pada suatu ketika menghadapi tekanan sedemikian rupa sehingga mengancam agama kita, maka di titik itulah wajib bagi kita itu untuk berhijrah. Yang kedua, kata Izzuddin bin Abdussalam, hijratul ithmi wal udwan, yaitu hijrah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini saya kira patut untuk kita perhatikan, meskipun mungkin kita tidak punya kewajiban untuk hijrah secara fisik, tetapi boleh jadi ini hari kita harus hijrah secara non fisik, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini pula yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semuanya berujung kepada penyelamatan agama, penyelamatan iman dan takwa. Sekali lagi, ini adalah milik kita yang paling berharga. Jika kita berada pada satu situasi, entah itu pekerjaan atau lingkungan atau pergaulan yang merusak
iman dan takwa kita, maka di titik itu wajib bagi kita untuk hijrah, meninggalkan pekerjaan yang bergelimang dalam dosa, meninggalkan profesi yang bergelimang dalam kemaksiatan, bergelimang dalam transaksi ribawi misalnya, bergelimang di dalam bentuk-bentuk kemaksiatan lain, sebagaimana yang tadi dalam khutbah Jumat juga saya sampaikan, yang dialami oleh Allah yarham saudara kita, sahabat kita Ari Mukti. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini telah menimbulkan kerusakan, bukan hanya kerusakan pada dirinya, tapi kerusakan sekian banyak penonton, sekian banyak anak muda yang terhipnotis oleh gaya nyanyi dia, oleh performan dia. Dia menyadari itu. Di titik yang sangat menentukan, akhirnya dia meninggalkan semua yang telah melambungkan namanya, mempopulerkan dirinya, dan mendatangkan gelimang harta yang luar biasa bagi kehidupan dunianya. Dia tinggalkan itu semua. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa dia hidup sepenuhnya di dalam jalan Allah, di dalam keridhoannya. Jamaah sekalian, beliau sekarang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosanya diampuni. Tetapi pelajaran yang beliau tunjukkan kepada kita, saya kira akan terus dikenang, bagaimana seseorang itu harus berani berhijrah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan dengan sebuah keyakinan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Satu perkara atau satu hal yang acap menghambat orang untuk berani hijrah, itu keraguan tentang masa depan dia, di mana dia bakal tinggal. Apa pekerjaan kalau dia tinggalkan pekerjaan yang lama? Apakah dia akan mendapatkan rezeki sebanyak yang dia dapatkan selama ini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat tadi itu, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira, maka dia akan menjumpai di muka bumi ini muraghaman katsira. Apa yang dimaksud dengan muraghaman di situ? Muraghaman adalah makanul hijrah. Makanul hijrah katsiran, makanul hijrah yang banyak, tempat hijrah yang banyak. Wasa'ah menunjuk kepada rizki. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan jumpai di muka bumi ini tempat hijrah yang banyak dan rezeki yang melimpah. Ini harus menjadi keyakinan kita semua, untuk tidak ragu, untuk tidak takut meninggalkan semua yang telah mengganggu iman dan takwa kita di dalam lingkungan yang ada sekarang atau dalam pekerjaan yang ada sekarang, untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, spirit semacam inilah yang harus kita miliki setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan tahun baru 1444 Hijriah. Kita tidak tahu apakah kita masih juga diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi dengan tahun baru 1445 Hijriah setahun yang akan datang. Karena itulah maka waktu yang Allah berikan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan jikalau kita ini sudah on the track, sudah berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu menyangkut keyakinan, akidah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah kita, semuanya sudah on the track sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka pertahankan at all cost, dengan risiko apapun, pertahankan. Itu taruhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini kita masih menjumpai pada diri kita ada kewajiban yang belum kita tunaikan, ada kemaksiatan atau keharaman yang masih dilakukan, segeralah tinggalkan sebelum semuanya menjadi terlambat. Kapan
terlambat itu akan datang ketika ajal tiba. Setelah itu tidak ada peluang lagi untuk kita berhijrah. Kapan ajal itu tiba kita tidak tahu. Karena itulah maka mumpung hidup masih ada, nyawa masih ada di dalam jiwa kita, mari kita bersegera, bergegas menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah spirit yang harus kita hidupkan di malam 1 Muharram ini, hari atau saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, sikap istiqomah untuk terus istiqomah menjadi muslim sejati sampai akhir nanti. Di tengah situasi yang begini rupa memang kita merasakan tidak mudah, tetapi lebih tidak mudah lagi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salah. Lebih baik kita berhadapan dengan sesama makhluk Allah ketimbang kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan kita bergelimang di dalam kesalahan dan kemaksiatan. Berhadapan dengan sesama makhluk Allah resikonya paling jauh mati. Mati itu sebuah kepastian, baik taat maupun maksiat. Karena itu sesungguhnya kematian bukanlah resiko. Karena yang tidak berjuang pun, yang tidak istiqomah pun, yang tidak pernah hijrah pun juga akan mati. Karena itu tidak ada sesuatu yang harus dan perlu kita takuti di dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih juga membela tatanan sekuler, berada di dalam kelompok sekuler, apalagi memerangi Islam, memusuhi Islam, segeralah berhenti dari semua tindakan itu sebelum akhirnya terlambat, ajal menjemput, tinggallah penyesalan nanti. Kembalilah, bergeraklah menuju kepada barisan Islam yang memperjuangkan tegaknya kembali Islam, li'i'lai kalimatillah, untuk tingginya kalimat Allah, untuk terwujudnya kembali izul Islam wal muslimin. Itulah hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah yang sesungguhnya sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam dari Mekah ke Madinah, dan kemudian dari situlah Mekah akhirnya ditaklukkan. Bahkan bukan hanya Mekah, seluruh jazirah Arab pada akhirnya di penghujung hidup Rasulullah SAW hidup atau berada di dalam cahaya Islam. Dan inilah yang kita kehendaki. Itu pula yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, rahmat dan barokah kepada kita semua, khususnya yang hadir di masjid yang mulia ini, memasuki tahun baru 1444 Hijriah ini insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Alhamdulillah, Ustaz Ismail Yusanto, terima kasih atas tausiahnya, mengingatkan kita secara komprehensif bagaimana kita berhijrah ya dari kondisi hari ini kepada kondisi ideal, yaitu Islam kafah. Alhamdulillah. Baik.